Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainan SPDI akan menjelaskan tentang bab kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan untuk kelas 10. Yang pertama adalah tentang latar belakang. Allah SWT menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dibahas tentang kontrol diri atau dalam bahasa Arab disebut mujahadah an-nafs, persaudaraan atau uhwah. Sedangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 perintah menjauhi prasangka buruk atau su'udzon. Baiklah, selanjutnya adalah salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah, dan mudah memahami pelajaran. Adapun analisis isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 berisi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sedangkan hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah. Orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Dan yang ketiga, di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena semua orang yang beriman adalah bersaudara. Selanjutnya, untuk menumbuhkan sikap husnuzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap perilaku antaranya. Pertama, menyadari bahwa semua kenikmatan dari Allah. Kedua, menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Keempat, memahami manfaat husnuzon dan bahaya su'uzon dalam kehidupan. Selanjutnya, memperdalam belajar ilmu agama Islam. Mengembangkan sikap ihsan artinya menghadirkan Allah dalam setiap sehari-hari. Dan yang selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang suka husnuzon dan menjauhi teman dari orang-orang yang suka su'uzon. Kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Analisis isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Asbabun nuzulnya, ketika Nabi Muhammad naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik. Berkata Abdullah bin Ubay, "Nyahlah engkau dariku, demi Allah aku terganggu dengan keledaimu ini." Seorang Ansor berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Amarahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan mencintai perdamaian. Ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian Quran Surat Al-Hujurat ayat 9-10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan kedamaian. Ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya, sehingga terjadilah pertengkaran hingga pertumpahan darah. Sebaiknya makhluk sosial baik beragama Islam maupun non-Islam, umat Islam selalu senantiasa berbuat baik, sedangkan dengan umat sesama muslim
terikat dengan keimanan yang sama, umat Islam harus bersaudara. Cara bersaudara bagi orang-orang beriman sesuai Quran surat Al-Hujurat ayat 10 adalah sebagai berikut. Poin pertama, setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu dalam kesedihan. Saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Kontrol diri. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol diri sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti bersabda hadis Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat suluhul jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya kulbun, rawahul Bukhari wal Muslim, yang artinya, ingat sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prasangka baik. Su'uzon. Su'uzon adalah prasangka penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat su'uzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Husnuzon adalah perasaan baik terhadap orang lain. Sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersamaan. Bersabdalah hadis Nabi, ana indi zanni abdi ni inna zanna khairul fa khairu wa inna zanna syurran fa syarruhu. Rawahul Tabrani wa Bani Haban, yang artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka, dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang ia sangkakan kepadaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Persaudaraan. Poin pertama, ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan, artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku. Berdasarkan sabda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahul Muslim. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Manfaat perilaku kontrol diri. Terhindar dari perbuatan dosa. Poin pertama. Poin kedua, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Poin ketiga, terhindar dari sifat egois. Poin keempat, terhindar dari sikap sombong. Poin kelima, menyehatkan rohani maksudnya. Dan manfaat perilaku prasangka baik. Poin pertama, terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh
yang diperoleh orang lain. Poin kedua, hati menjadi lebih tenang. Poin ketiga, selalu berpikir positif. Poin keempat, mudah bersaudara dengan orang lain. Dan selanjutnya, manfaat perilaku persaudaraan. Yang poin pertama, dapat memperbanyak teman dan saudara. Poin kedua, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi. Poin ketiga, dapat mempererat jalinan keluarga dan persaudaraan sesama manusia. Baiklah, ini saja dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.